yang menawarkan segala kenikmatan yang memang nikmat di dalam fenomenanya, tapi mencelakakan. Tapi biarlah kami boleh dibawa kepada kenikmatan yang sejati, yaitu kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, yang memenangkan kami, yang membebaskan kami, yang membawa kami kepada kemuliaan. Biarlah kami boleh menemukan sukacita di dalam Engkau. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang hancur binasa di dalam segala keberdosaan. Berkati kami sore hari ini, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan, berkati setiap kami. Tuhan beranugerahlah, Tuhan berbelas kasihlah di dalam pendengaran akan firman Tuhan, atau mungkin bahkan di dalam diskusi kami boleh berani untuk berbicara, untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan singkapkan kepada kami pada sore hari ini. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Berkatilah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mulai izinkan saya tanya dulu ya. Adik-adik yang SMP ada nggak? Boleh angkat tangan kalau ada SMP. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang 5, 6, 7. Oke. Yang SMA? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang kuliah? 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke. Jadi saya tahu range-nya harus bagaimana berimbang semuanya ya. Satu tema yang kayaknya nggak menarik ya. Sebagai remaja, perlukah saya belajar doktrin? Mungkin kalau orang-orang anak-anak di GRII atau di Reform bilang ya perlulah gitu. Tapi sejauh mana, apa sih doktrin itu dan segala macam? Nah, ini kita harus selidiki. Lalu ada sebagian orang yang berkata, apa sih perlunya? Nah, ini yang kita mau bedah hari ini. Saya nggak tahu sampai berapa lama bisa selesai. Ya berapa selesainya aja ya. Oke, kita bikin deal-nya aja. Biasanya sampai jam berapa ya? Oke gitu. Nah, saya harapnya cuma satu. Adik-adik berani interaksi, berani tanya. Kalau di dalam khotbahnya nanti misalnya suddenly kalian mau tanya, jangan tunggu sampai akhir, nggak apa-apa, angkat tangan aja. Kalau nanti di bagian akhir mau tanya lagi, is okay. Tapi kalau dalam penjelasan saya ada yang kamu mau tanyakan, oke. Karena kita dalam bentuk PA, bukan dalam bentuk ibadah mimbar khotbah ya. Kalau saya khotbah ya nggak bisa lah tanya jawab, kecuali saya tanya dari mimbar. Tapi kalau dalam persekutuan seperti ini, saya maunya ada interaksi. Harap nanti ke depan bisa jadi kelompok-kelompok, nanti ada diskusi ke depannya, nanti jadi persekutuan yang makin berkembang ke situ. Nah, tapi sekarang kita jadi seperti satu arah, tapi sebenarnya dua arah. Nanti saya tanya juga boleh jawab, jangan takut salah, karena salah tidak masuk neraka, namanya juga belajar. Dan kalau kalian juga tanya, ya saya yang akan menjawab, oke? Nah, sekarang kita masuk kepada tema kita. Sebagai remaja, apa perlunya saya belajar doktrin? Satu hal yang sangat serius sebenarnya, tapi kita coba bahas dalam cara yang sangat sederhana. Yuk kita buka beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu Mazmur 1. Menarik sekali dari seluruh Mazmur. Kenapa ini yang harus menjadi Mazmur yang pertama? Kenapa enggak yang lain dibikin di depan? Kenapa ini yang jadi yang pertama? Karena memang inilah dasar dari seluruh kitab Mazmur. Mari kita membaca bergantian. Oke. Enggak semua bawa Alkitab tulis ya. Kalau di Holy Gadget enggak ada yang menjorok keluar ke dalam itu ya? Ada enggak sih? Nongol enggak sih? Tetap kelihatan keluar ke dalamnya ya? Oke, jadi bisa ya. Oke, saya yang keluarnya, kalian yang ke dalamnya. Saya yang ke sisi kiri, kalian yang ke sisi kanan. Pembacaan Mazmur itu pada zamannya seperti itu. Jadi seperti canting tanpa musik tapi ada nadanya. Orang Israel biasa melakukan pembacaan Mazmur seperti itu. Jadi saut-sautan, imam berkata apa, jemaat berespon. Imam berkata apa, jemaat berespon, begitu ya. Nah, sekarang kita coba pembacaan Mazmur seperti itu. Kita membaca dari nomor 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Tidak demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar.
Oke, saya bacakan sekali lagi dari ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa? Orang-orang yang ini yaitu orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka orang ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang seperti apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, sekarang kita buka dari Terang Perjanjian Baru dari Yohanes. Ada begitu banyak, tapi kita lihat hanya dari Yohanes hari ini, dari doanya Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Yohanes pasal 17. Kita baca beberapa ayat dari Yohanes 17. Kita lihat terlebih dahulu, sama-sama membaca ayat 3, baru kita nanti membaca ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ketiga, dan kita baca ayat yang ke-17 juga. Mulai dari Yohanes 17 ayat 3, demikian firman Tuhan, 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, mati masuk surga. Bukan, inilah hidup yang kekal itu, percaya Yesus pasti kaya. Inilah hidup yang kekal itu, percaya Yesus jaminannya semuanya enak-enak. Enggak, inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau memiliki pengenalan yang benar akan Allah. 17. Sama-sama baca. 3 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Secara singkat berarti kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Satu-satunya yang bisa menguduskan hidup manusia yaitu kebenaran, dan satu-satunya kebenaran itu adalah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, banyak sekali orang yang bertanya, bukan bertanya sih, bertanyalah orang-orang khususnya remaja. Di dalam pelayanan saya lebih banyak di dalam pelayanan anak dan remaja, survei ke daerah-daerah. Secara kesimpulan dari bikin data kayak gitu, kayak survei, anak-anak itu bertanya, bisa nggak sih orang menjadi kaya tanpa belajar firman? Jawabannya ya bisa. Lalu mereka tanya lagi, oh kalau bisa tanpa belajar firman jadi kaya, terus ngapain belajar firman? Lalu mereka tanya lagi, bisa kan orang jadi sukses tanpa belajar firman? Bisa kaya tanpa firman? Bisa. Bisa sukses tanpa firman? Bisa. Bisa nggak orang menjadi terkenal tanpa firman? Bisa. Bisa kan orang menjadi bahagia tanpa firman? Faktanya bisa. Bisa kaya tanpa firman, bisa sukses tanpa firman, bisa terkenal tanpa firman, bisa bahagia tanpa firman. Kalau gitu, perlu apa lagi? Sudah saya kaya, terkenal, sukses, bahagia. Itu kan tujuan yang paling nikmat di dalam kehidupan manusia. Apalagi, ngapain harus kejar-kejar yang lain lagi? Kalau semua itu saya bisa gapai tanpa firman, buat apa lagi saya belajar firman? Sudah lengkap kan? Oke lah, ditambah hal yang rohani. Saya bukan orang-orang yang kayak orang-orang dunia yang hanya kejar kaya. Saya Kristen. Saya kaya, saya bahagia, saya sukses, saya terkenal, tapi saya Kristen. Yaitu saya yang penting saya benar-benar percaya Tuhan Yesus, saya percaya Dia, dan saya mati masuk surga. Lalu muncul slogan, biarlah kaya yang penting mati masuk surga. Kalau slogan itu kan miskin yang penting mati masuk surga. Oh sekarang enggak, biarlah saya kaya yang penting masuk surga. Loh apa yang enggak enaknya? Ya memang enggak ada enaknya, karena apa? Dalam Yesus semua enak. Oh asik sekali ya kalimat kayak gitu ya. Sekarang itu tren sekali di dalam pembelajaran anak-anak remaja. Dunia punya konsep, oh kalau lu stres bagaimana? Healing. Nah sekarang diadopsi juga di gereja. Lu kalau healing kemana? Ke Bali dan segala macam. Jangan bro, you healing praise and worship di gereja kita. Nah, asik ya. Menarik sekali gaya-gaya bahasa yang dibangun untuk anak-anak muda yang sebenarnya menyenangkan. Tapi adik-adik sekalian, apakah itu menjadi satu hal yang benar-benar benar atau tidak? Nah sekarang ini yang mau saya ajak kita kritis berpikir. Gini, kalau ternyata tanpa firman kita bisa kaya, sukses, terkenal dan bahagia, maka pertanyaannya, yang penting saya juga percaya Yesus dan saya pasti mati masuk surga. Maka saya juga pasti pergi ibadah kok. Saya bukan anak remaja yang enggak ke ibadah. Saya ibadah, saya memberi persembahan bahkan, dan saya hidup baik-baik. Saya bukan anak-anak yang suka dugem, saya bukan anak-anak yang suka main-main liar dan segala macam, pornografi dan segala macam, enggak. Nah, kalau hidup sudah seperti itu, udah cukup kan? Cukup gak? Kurang apa lagi?
Bukankah itu namanya sudah belajar firman? Nanti dulu. Nah ini yang mau kita pikirkan. Tunggu dulu, adik-adik sekalian, orang-orang muda yang kayak gitu, dan ironisnya, kenapa saya pakai istilah itu real di dalam anak-anak remaja sekarang. Yang penting gua nggak ikut tren, maksudnya orang-orang yang dunia. Saya orang Kristen, remaja Kristen yang berani berdiri tegak. Saya tidak pornografi, saya nggak narkoba, saya ibadah, saya ke gereja, saya berdoa. Lantas, kenapa saya harus belajar doktrin lagi? Bukankah dengan cara seperti itu sudah identifikasi saya cinta Tuhan? Nah, maksudnya ya? Oke, pertanyaannya kayak gini. Apakah itu benar? Nah sekarang gini, apakah hidup itu benar-benar cukup hanya dengan saya jadi kaya, sukses, terkenal, bahagia, dan saya baik? Apakah ini cukup? Pertanyaannya, kalau memang ini cukup, emangnya kalau kamu hidup dengan seperti itu, pengharapan apa yang kamu dapatkan? Benarkah itu cukup? Yang jadi masalah karena kamu dalam masa remaja kamu, karena kamu nggak berpikir panjang, bagi kamu sekarang itu cukup. Kamu nggak merasa itu kurang. Karena apa? Ya sudah, ya memang itu yang diinginkan orang remaja kan ya. Karena belum ada beban hidup. Nah ini yang jadi masalah, kalau kita nggak punya pikiran ke depan, kita akan menjadi orang yang berpikir apa yang di depan kita ini cukup. Apalagi kita nggak punya beban. Yang punya beban itu siapa sih? Orang tua kita kan ya. Kamu paling mulai punya beban itu bagaimana? Kalau kamu sudah merantau. Merantau dalam artian oke lah, paling tidak bebannya sedikit agak berat waktu kamu kuliah merantau. Tapi kalau kamu kuliahnya pun sebenarnya nggak terlalu berat karena toh juga masih ditanggung orang tua. Nah nanti setelah tanggungan lepas, mulai bingung. Terus mulai mau menikah, mulai bingung. Makin punya anak, makin bingung dan segala macam. Katakan pun kamu sukses, ternyata faktanya adalah, nah ini yang saya pernah tanya, saya tanya juga ke adik-adik di sini, pernah survei nggak? Angka stres, tingkat stres tertinggi ada di dalam ekonomi kelas bawah atau ekonomi kelas atas. Menariknya adalah survei membuktikan stres tertinggi ada di dalam golongan menengah ke atas. Lebih dalam lagi, yang paling ironis, yang saya nggak nyangka-nyangka, tingkat bunuh diri tertinggi di dalam tataran orang sukses, orang kaya, atau orang bawah. Survei membuktikan angka bunuh diri tertinggi itu ada di orang kaya. Loh, aneh. Kalau ternyata orang kaya, orang sukses bunuh diri, orang sukses itu depresi. Nah sekarang kan kita pengen sekali jadi orang sukses kan ya. Tapi ternyata di dalam kesuksesan itu apa yang terjadi? Berapa banyak artis yang hatinya kosong dan akhirnya depresi? Berkali-kali itu terjadi. Dan berapa banyak kita nggak pernah tahu bahwa orang-orang itu butuh terapi di belakangnya. Semua artis-artis itu punya terapinya masing-masing, yaitu untuk mereka ajak bicara. Karena apa? Ternyata tidak ada pengharapan yang memberikan satu pengharapan yang firm di dalam kekayaan, kesuksesan, keterkenalan, dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Dan yang kedua, yang paling ironisnya lagi, jaminan apa yang kamu dapatkan jika kamu dapat semuanya itu? Apa yang menjadi garansi bahwa kamu akan menjadi orang yang benar di situ? Alkitab juga ada kasih tahu. Adalah seorang kaya yang berkata, aduh enak sekali, oh besok aku akan begini, aku begini. Oh lumbungku udah penuh, begini. Tapi apa yang terjadi? Lalu matilah dia. Setelah dia mati, dia enggak. Maka jangan salah mengerti saya, bukan berarti tidak boleh kaya, bukan. Tapi kalau itu yang menjadi purpose hidupmu, kalau itu yang menjadi meaning dari hidupmu, maka kamu tidak pernah mengerti arti hidup yang benar. Maka kamu gak akan pernah punya pengharapan yang benar. Maka hidupmu akan kosong. Sekarang kamu dibawa kepada segala tawaran kenikmatan dunia yang begitu indah secara fenomena. Apalah tawarannya sekarang? Variannya terlalu banyak. Dulu kalau masanya saya kecil, cuman ada satu game, Nintendo. Paling mainannya apa? Mario Bros, sama ya beberapa silat-silat yang 2 dimensi lagi, cuman jalan kiri kanan atau atas bawah, nggak bisa depan belakang. Sekarang semua game kan sudah depan belakang dan segala macam, bahkan kalau mau ya pakai semuanya udah sampai 4D pun bisa. Semua setirnya lengkap, layarnya 3 dan segala macam, sampai goyang dan segala macamnya udah bisa sampai seperti itu kan kalau kamu punya modal. Dan itu bisa menghasilkan uang gitu kan ya. Lebih banyak segala tawaran yang begitu nikmat yang bisa ditawarkan oleh dunia sekarang. Maka apalagi?
Persoalannya adalah seringkali kita hanya lihat fenomena, tapi kita nggak lihat di belakangnya. Gamer sekarang berduit loh, ya kalian lebih tahu lah ya. Berapa yang dihasilkan seorang gamer sekarang per bulannya? Saya pernah coba lihat di pembelajaran segala macam, ada yang bisa per minggu 15.000 US dollar. Per minggu itu murah, itu itu bukan paling gede, itu paling murah. 15.000 US dollar penghasilannya. Belum lagi kalau dia streaming ke YouTube dan segala macam. Oh, kalau YouTube-nya dia gede, 1 juta viewers yang satu kali dia upload di YouTube. Waduh, berapa duitnya lagi? YouTuber gamers itu kaya sekali. Per harinya dia minimal itu 1.000 sampai 1.500 US dollar per hari loh. Masih rentang SMA dan kuliah. Apalagi yang kurang. Tapi faktanya adik-adik sekalian, saya di dalam berkecimpung di dalam pelayanan remaja seperti kalian juga. Anak-anak remaja di Jakarta. Saya mengkonseling anak-anak remaja. Beberapa jemaat kita itu programmer dan juga gamer. Dan dia menghasilkan uang dari situ. Tapi faktanya saya tanya, berapa penghasilan kamu? Penghasilan dia lebih gede dari papanya. Jauh lebih gede dari papanya. Tapi dia tetap tinggal sama papanya. Masih umur sekarang 22 atau berapa tahun lah. Rantang segitulah umurnya sekarang. Tapi apa yang terjadi sama orang-orang seperti ini? Addicted kepada pornografi, nggak bisa lepas. Kehilangan komunitas, ya temannya cuma lingkungannya seperti itu. Karena dia tidak punya waktu lagi untuk bersosialisasi dengan orang lain. Tapi kalau ditanya, kamu ke gereja nggak? Oh, ke gereja rutin. Kamu berdoa nggak? Oh, ada saat teduh sama orang tuanya. Tapi tetap hatinya kosong. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ironis sekali. Maka apakah benar semua yang tadi itu, yang namanya kekayaan, kesuksesan, keterkenalan itu akan mengisi dan memenuhi kekosongan hatimu? Sayangnya tidak. Tidak, adik-adik sekalian, tidak. Persoalannya memang susah saya ngomong kayak gini karena engkau hanya akan mengerti apa yang saya katakan ini setelah engkau melewati umurmu. Pada saat umurmu, engkau tidak pernah merasa bahwa itu satu hal yang benar-benar serius. Mungkin kamu bilang, iya benar sih, tapi tidak benar-benar ngerti itu benar. Tapi kalau kamu sudah mengalami, iya ya. Misalnya ibaratlah, anak muda suka ngetrek, dibilang, hati-hati loh, lu bisa kecelakaan. Tahu, kan tahu kan ya. Lu kalau kecelakaan patah kaki segala macam bahaya. Tahu kan ya. Mungkin nggak mungkin nggak tahu. Tapi kalau dia benar-benar suddenly mengalaminya dan kakinya diamputasi, dia akan bilang, saya tahu, kok beda. Dulu kan lu bilang udah tahu, sekarang kamu bilang kamu tahu. Sama nggak taunya? Beda. Karena apa? Ada pengalaman. Nah sama, konsekuensi itu baru membuat kita lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Persoalannya dalam masa remaja kita, seringkali kita belum mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita lakukan sekarang. Karena konsekuensi dari apa yang kita lakukan sekarang itu akan terdampaknya kapan? Nanti. Nah nggak maksudnya ya? Nah karena itu nanti, makanya belum rasa. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau ditanya tahu. Nah ini yang kita mau buka gerbang berpikir kita, sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih firm untuk ngerti kebenaran. Kita masuk lebih dalam ya. Maka sayang sekali adik-adik sekalian, semua hal yang ditawarkan oleh dunia itu ternyata tidak bisa memenuhi kekosongan hati kita. Dengan demikian, maka yang jadi masalahnya adalah tanpa firman sebenarnya ketahuilah hatimu itu tetap kosong. Kenapa? Kita lihat. Pertanyaan kedua lah, saya tanya balik sama anak-anak remaja yang mengatakan yang penting saya anak baik, yang penting saya ke gereja, yang penting gak perlu belajar firman dalam-dalam juga saya sukses kok gitu. Memangnya hidupmu itu untuk apa? Emangnya hidupmu itu hanya tentang kamu? Yang penting saya baik, yang penting saya, yang penting saya sukses, kan gak terlalu perlu belajar firman, yang penting saya rajin ke gereja. Lihat, perhatikan dari seluruh kalimat itu inti hidupnya dia adalah tentang saya. Nah mari gumulkan, emangnya hidupnya kamu itu hanya tentang kamu? Kalau memang hidup kamu itu hanya tentang kamu, coba kamu dengan segala fasilitasmu tadi lalu dilemparkan ke sebuah pulau, yang dimana di pulau itu internet lengkap, kamu bisa main game dan makanan lengkap, tapi gak ada orang. Hidup gak? Lengkap loh, kamu bisa akses internetmu, kamu bisa akses orang komunikasi lewat media sosial dan segala macam, but gak ada orang. Gak hidup. Oke. Kalau misalnya?
Ya, benar. Nah itu, misalnya dengan cara seperti itu orang bisa hidup nggak? Dia bisa, dia cuma di satu pulau, tapi semua orang dia nggak komunikasikan. Umurnya pendek. Survei udah buktikan. Ada satu orang yang tinggal hanya sama mamanya di rumah, dia seorang programmer, bahkan dia nggak pernah gerak. Makan tinggal pesan online, nanti diantar dan segala macam. Dia yang membiayai hidup orang tuanya. Umur 25 tahun mati. Diselidiki, cek seluruh tubuhnya. Sehat. Tapi seluruh motoriknya nggak balance dengan sensoriknya. Hidup manusia itu ada motorik, ada sensorik. Kamu tahu nggak salah satu profesi dokter yang paling laku sekarang profesi dokter apa? Bedah saraf anak. Dokter ya, dokter kan banyak kan ya, ahli apa, dokter mata sangat laku sekarang, dokter mata itu sangat laku sekarang. Tapi yang salah satu yang paling unik adalah, saya pernah tanya beberapa ahli bedah saraf, saya tanya dia, dok kenapa pilih bedah saraf dan khususnya bedah saraf anak, bukannya lebih susah, maksudnya nggak ada income, mau ngapain, paling kalau ada nanti anak-anak yang kecelakaan, tapi berapa besar lah kecelakaan anak gitu. Oh salah Pak Harli, sekarang paling banyak itu operasi bedah saraf anak. Saya tanya emang bedah saraf apa? Ini apa maksudnya, ini saya nggak ngerti. Anak nggak pernah keluar rumah, nggak pernah olahraga, jadi cuma gini-gini tok. Bertahun-tahun, klek, udah lock dia. Maka dia harus dioperasi. Karena motoriknya nggak bisa lagi pegang kayak gini. Waktu pegang tiba-tiba jatuh. Suddenly aja setelah bertahun-tahun nggak pernah sadar, waktu dia pegang dia bingung. Kenapa nggak punya pegangan? Ya sarafnya sudah bermasalah. Mulai dari otot terlebih dahulu, lalu dari otot jepit ke sarafnya, lalu nggak bisa pegang lagi. Nggak ada cengkraman, nggak ada kekuatan. Nah hal-hal yang kayak gini ternyata terjadi dalam realita hidup manusia. Itu masih dari urusan fisik loh. Belum dari psikologinya dan segala macamnya. Berapa banyak orang yang punya komunikasi virtual tapi tidak punya komunikasi yang real. Maka orang-orang seperti itu akhirnya tertimpa kepada depresi. Ini realita pada zaman ini yang terjadi. Ironis, adik-adik sekalian, ironis. Kok bisa hal yang kayak gini terjadi? Karena kita berpikir bahwa komunikasi itu kan ya udah, yang penting ngomong. Oh tidak. Sekarang kalian lihat, apa beda komunikasi kalian dengan Line atau WhatsApp dengan kalian komunikasi langsung? Discuss. Apa bedanya? Bisa lihat langsung dengan tidak langsung. Bedanya apa? Mana lebih nyaman? Yang lebih nyaman? Menarik. Realitas sekarang anak-anak remaja di survei yang lebih nyaman yang mana? Online. Kenapa itu lebih nyaman? Ini yang disebut dengan generasi Z itu generasi generasi Z itu generasi restart. Generasi alpha itu generasi swap. Kalau orang generasi restart, generasi Z, kalau dia main game, kalau dia gagal, dia tinggal ngapain? Restart aja kan? Kalau sekarang tinggal ngapain? Lewat aja. Nah jadi perkembangan filsafat psikologi manusia, restart, kalau dia main game, dia gagal, ya tinggal restart. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak seperti ini, komunikasi kayak gini, ketika dia tidak bisa lagi bersentuhan atau tidak bisa lagi berdebat dengan hal itu, apa yang dilakukan? Tinggal blok aja. Tapi kalau bersentuhan langsung seperti ini, mimik wajah, kemarahan, dan segala macam, dia mau lari, dia nggak bisa. Dan akhirnya kita nggak punya mentalitas. Nah ini yang ditawarkan oleh dunia sekarang. Kita sekarang mentalitas yang lebih lemah. Kita tidak dibiasakan berinteraksi langsung. Kita lebih memilih untuk terlalu gampang untuk lari. Ini yang disebut dengan generasi. Kalau bicara tentang generasi zaman ya, kita nggak bahas. Singgung ke situ sedikit. Maka adik-adik sekalian, apa yang terjadi kalau kalian setiap kali main game, saya nggak bilang salahkan main game ya. To be honest, sekarang saya bilang saya nggak suka main game, tapi saya suka komik. Sampai sekarang saya masih baca komik. Saya hamba Tuhan. Saya tetap sisihkan waktu saya untuk melihat komik. Filsafat pemikiran sekarang itu bagaimana? Manga-manga atau manhwa sekarang paling gede ya, yang untuk orang dari Korea. Yang paling gede itu Korea. Jepang sudah mulai turun kalah karena
Konsep gambar dan konsep warna itu Korea paling hebat sekarang. Oke, lanjut yang tadi lah. Maka apa yang terjadi sama anak-anak yang akhirnya terus hanya main game, dia tidak punya daya juang, dia berjuang untuk menangkan kan ya. Tapi sendiri di situ, sendiri puji sendiri, konsekuensinya di situ, dan konsekuensinya cuma apa? Gagal ya restart. Tapi kalau dia di dalam realita dunia, konsekuensi waktu kamu gagal apa? Misalnya waktu ujian kamu gagal. Konsekuensinya nggak bisa restart kan? Konsekuensinya apa? Misalnya kamu di sekolah, kamu gagal, konsekuensinya tinggal kelas, oke. Hilang waktu. Kalau konsekuensi maksudnya main game. Kalau sekolah misalnya kayak gitu kan ya. Nah kalau game, dia tidak merasa hilang waktu kan? Merasa nggak hilang waktu? Problemnya di situ. Kalau kita belajar, lalu kita gagal, kita merasa kita hilang waktu. Kalau kita main game, lalu kita gagal, kita nggak rasa hilang waktu. Contoh, sekarang generasi swipe ya, bukan generasi restart lagi. Satu video TikTok berapa menit? Around 1 minute lah, katakan ya. Kamu cuma nonton kali, bentar kok. Sekali lagi lihat, 2, 3, 4, 5, 6. Hah, udah 1 jam. Not really guilty. Karena kamu nggak merasa kehilangan waktu. Nah pertanyaan, kenapa merasa kehilangan waktu? Orang yang merasa kehilangan waktu adalah karena sudah punya perasaan yang namanya, nah ini secara teologis tapi nggak bahas sekarang. Perasaan eskatologis, perasaan menuju akhir. Masalahnya anak remaja belum mempunyai sense eskatologis. Semakin orang tambah umur, semakin rasa yang namanya eskatologis. Maksudnya eskatologis itu apa? Waktu itu menjadi makin singkat karena menuju yang namanya kematian. Anak remaja nggak terlalu rasa itu karena dia belum merasakan itu. Kecuali biasanya karena dia punya penyakit bawaan yang dia tahu dia terbatas. Atau biasanya karena di dalam hidupnya banyak tekanan hidup atau konflik. Nah orang-orang yang kayak gitu baru punya sense eskatologis. Tapi kalau kita yang selalu di zona nyaman, itu kita nggak akan punya perasaan itu. Nah tapi kembali ke yang tadi, kalau orang ujian lalu dia gagal, dia harus ulang lagi, dia punya sense kehilangan waktu satu. Yang kedua, dia rasa malu karena apa? Dilihat orang lain dan tingkatnya dia sudah naik, dia nggak naik. Tapi kalau main game, dia nggak rasa malu, nggak ada yang lihat kok. Dia restart. Hal-hal yang seperti ini yang membawa kita kepada satu fenomena kenikmatan. Tapi faktanya adalah hidupmu tidak hanya di situ. Hidupmu harus berhadapan dengan yang namanya realita yang bukan impersonal, relasi yang personal. Maka waktu itu terjadi, kamu nggak siap. Nah itu yang membuat kamu menjadi generasi yang terlalu gampang depresi. Karena kamu diperhadapkan kepada suatu hal yang selalu kamu lakukan itu saja. Sesuatu hal yang kamu terus lihat, sesuatu hal yang terus kamu dengar, kamu terus ada di situ, maka cara pikirmu akan selalu dibentuk dengan cara pikir seperti itu. Saya lagi konseling anak pemuda. Saya tanya, dia addicted game, dari umur 3 tahun sudah main game. Orang tuanya baik. Anak ini juara, di sekolah masih tetap juara. Ada orang yang udah main game jadi rusak kan ya. Dia tetap juara di kelas, dia tetap baik karena dia hanya boleh main game kalau pelajaran sama PR-nya itu selesai. Baru dia boleh main game. Jadi dia sangat cepat belajar, sangat cepat bikin PR supaya dia bisa main gamenya. Lalu orang tuanya pikir, nggak ada masalah kan Pak kalau anak saya seperti itu? Masalah Bu, di mana masalahnya? Saya tetap juara. Dan memang anak ini. Tapi tahu apa yang terjadi? Saya tanya sama orang tuanya, circle pergaulan dia berapa orang? Oh di sekolah dia juga punya teman. Berapa orang temannya di sekolah? Berapa orang? Yang kedua, pertemanan yang membawa dia kepada gereja, komunitas gereja, dia nggak punya. Oh dia tetap ke gereja, berapa banyak dia bersentuhan, firman yang didengar itu bersentuhan dengan orang sesama untuk saling melayani? Enggak, maka nggak ada. Maka firman itu hanya di kognitifnya. Lalu berapa banyak dia bersentuhan dengan firman? Hanya sekali seminggu di gereja, yang which is ibadah cuma 1,5 jam, yang dimana khotbah paling lama 40 menit. Hanya itu. Sedangkan hari-harinya berapa banyak dia main game? Dari umur 3, hitung. 1 hari minimal 3 jam.
pakai angka minimal ini, nggak usah pakai angka maksimal karena weekend dia udah full tuh, hari Sabtu dia full main game, nggak usah hitung itu. 3 jam per hari kali 360 hari aja, nggak usah kali 365 hari. Dari umur 3, sekarang umurnya sudah katakan sampai 20 tahun. Berapa ribu jam? Problemnya apa Pak Harli? Masih belum ngerti orang tuanya, karena ternyata anak ini akhirnya dia lagi berteman kayak gini, tiba-tiba dia patah hati. Suddenly waktu dia patah hati, orang tuanya terkejut karena anak ini mau bunuh diri, mau lompat dari gedung kampusnya. What? Orang tuanya kaget. Orang tua yang sangat rohani, cinta Tuhan. Pak, kenapa anak saya begini? Lalu saya bilang, problemnya ada di situ tadi. Loh kenapa? Jadi dalam pikirannya itu, karena dia terus dengan game, dia suka main apa yang sistem yang bangun kerajaan-kerajaan itu, yang teamwork itu? Ya. Apa? Yang pokoknya yang benteng-benteng kerajaan nanti serbu sama-sama dan segala macam. Aduh saya lupa namanya, maafkan saya, susah sekali ingat nama. Singkat ceritanya, cara sistem berpikir dia itu yaitu sistemnya kerajaan, dia yang akan jadi pemimpinnya, dan memang di dalam tim gamenya ini dia leadernya. Jadi nanti bagaimana serang musuh dan segala macam gitu. Tinggal satu saja orang tuanya nggak kasih, dia nggak dikasih ikut kompetisi, tapi dia sering main juga. Oke, singkat cerita terjadi. Selidik punya selidik, saya nggak ngerti apa berpikir. Maksudnya dunia fantasinya itu adalah dunia fantasi game. Jadi temennya dia punya 10 orang, keluar 2 orang. Oke, lalu keluar nggak apa-apa, dia udah sakit hati. Kenapa lu keluar? Kita udah bangun ini bertahun-tahun di timnya kita. Lalu setengah tahun kemudian dia tahu yang 2 ini pergi ke tim lain. Wah, sakit hati dia. Lalu yang dia pikirkan, nah nanti termasuk kepada urusan pacaran itu saya ceritakan. Yang dia pikirkan tiap hari itu apa? Tanpa dia sadari, sistem berpikir itu sudah terlock dalam pikirannya. Jadi setiap dia sebelum tidur, yang dia lakukan adalah apa? Dia berfantasi, dia menjadi seorang raja yang tangkap 2 orang itu, tangkap seluruh keluarganya, dianiaya. But just fantasi. Dia nggak benar-benar lakukan, karena dia nggak punya kapasitas itu. Jadi, wah kalau saya jadi seorang raja itu fantasinya kayak gitu. Akhirnya tereskalasi lah itu, tiap hari terulang karena sistemnya dia pikir raja. Lalu dia mulai berpikir, kalau saya jadi seorang presiden, saya akan hancurkan yang negara mana yang perang bikin gini-gini. Terfantasi terus. Sehingga cerita, waktu pacarnya putus. Sudah putus, tidak ada masalah. Beberapa bulan kemudian mantan pacarnya ini sudah punya pacar lagi. Wah, sakit hati dia. Wah, kalau itu orang saya tangkap, lalu saya mutilasi dan segala macam. Pikirannya kayak gitu. Selalu berfantasi seperti itu. But waktu masuk realita, dia tetap lagi lihat pacarnya itu sedang pacaran sama orang lain. Lalu pulang berfantasi lagi dan segala macam. Tapi waktu dia pergi lagi, lihat lagi orang itu. Semua ini hanya bayang-bayang yang nggak bisa terjadi. Either dia praktekkan atau dia nggak bisa praktekkan. Yang dia lakukan adalah dia nggak bisa praktekkan. Nggak mungkin dia mutilasi orang ini. Dia tahu konsekuensinya. Maka apa yang dilakukan? Dia ingin bunuh dirinya sendiri karena dia gagal. Nah ini dunia fantasi yang terus membawa kepada pikiran. Sukseskah dia? Oh, dia gamer, uangnya banyak. Secara terkenal kah dia? Orang-orang tahu dia punya kemenangan dan segala macam. Tapi terkenal dengan kenal dikenal itu 2 hal yang berbeda kan ya? Kenal, terkenal. Sukses. Bahagia pada saat dia mendapatkan kemenangan itu bahagia. Tapi semua hidup, nah kembali kepada pembahasan ini. Semua hidup yang tujuannya hanya untuk saya, orang itu tidak pernah hidup. Ini yang jadi masalah. Kalau hidupmu tidak pernah berurusan dengan orang lain, kalaupun kamu berurusan dengan orang lain hanya tentang kamu saja, maka kamu gak akan pernah benar-benar menikmati hidup. Adik-adik sekalian, berapa banyak kalian di rumah yang hanya tentang dirimu saja. Giliran kamu diberikan tanggung jawab oleh orang tuamu yang bukan tentang dirimu, di situ kamu sudah mulai komplain. Karena apa? Cara berpikirmu sudah jadi kacamata kuda. Nah yang jadi masalah adalah apa? Kalau kamu benar-benar tahu value dan tujuan hidupmu, maka kamu akan tahu apa yang harusnya kamu lakukan. Tapi yang jadi masalah adalah kamu tidak pernah benar-benar pikirkan apa yang sebenarnya menjadi value hidupmu. Apa yang menjadi tujuan hidupmu. Ironisnya adalah kita merasa hidup kita bernilai hanya dari materi. Materi. Ini yang membuat kita dangkal. Ini yang membuat kita nggak punya kekuatan. Karena tujuan hidupmu itu hanya suatu hal yang materi. Kamu melihat value hidupmu ada di luar dirimu. Kamu nggak lihat value hidupmu di dalam kamu. Kalau saya bisa menang, maka saya sukses. Kalau saya dapat dia, maka saya sukses. Kalau saya kaya, maka saya sukses. Value-mu ditentukan dari faktor eksternal. Sehingga kalau nggak ada eksternal ini bagaimana? Berarti kamu nggak punya value hidup. Maka maksudnya ya,
Jadi value hidupmu, nilai hidupmu hanya ditentukan dari kamu punya apa. Orang-orang seperti inilah yang disebut orang-orang yang tidak memiliki, yang tidak pernah tahu value apa. Karena value hidupnya ditentukan dari satu hal yang eksternal. Kalau yang eksternal itu nggak ada, maka kamu tidak bernilai. Wah, kasihan sekali orang kayak gini. Maka adik-adik sekalian, ada orang yang bilang, orang Kristen bilang kayak gini. Nah, ini yang saya dapati di dalam anak-anak remaja sekarang ketika dia bilang, yang penting saya kan Kristen, yang penting saya percaya Yesus. Maka itu kan sudah cukup. Sekarang saya tanya, nah sekarang kita masuk ke dalam temanya kita. Kalau ada yang bilang yang penting saya percaya Yesus, itu kan sudah cukup. Ngapain saya belajar firman lebih dalam? Pertanyaan yang paling mengerikan dari kalimat ini. Dari mana kamu tahu yang kamu percaya itu benar? Dua pertanyaan tentang iman. Saya beriman kepada Yesus, ini kan sudah cukup. Pertanyaan pertama, dari mana kamu tahu waktu kamu bilang kamu beriman kepada Yesus, Yesus yang kamu percaya itu Yesus yang benar? Pertanyaan kedua, saya beriman kepada Yesus. Dari mana kamu tahu caramu beriman itu sudah benar? Nah, ini yang namanya ya. Saya bilang saya beriman kepada Yesus. Yang penting saya beriman kepada Yesus. Itu kan sudah cukup. Maka sekarang jawab adik-adik remaja, dari mana kamu tahu bahwa kamu beriman kepada Yesus yang benar? Jangan-jangan kamu bilang percaya Yesus, Yesusnya nggak seturut dengan apa yang dikatakan Alkitab. Hah? Mana mungkin? Yang penting kalau udah bilang percaya Yesus pasti benar dong. Ya namanya Yesus kan cuma di Alkitab. Oh, nanti dulu. Sekarang saya tanya, ada nggak yang bidat kekristenan yang percaya kepada Yesus? Ada, namanya saksi Yehova. Saksi Yehova itu percaya Yesus nggak? Percaya, tapi mereka percaya Yesus yang benar nggak? Saudara-saudara kita yang Muslim, mereka percaya Yesus nggak? Teolog-teolognya percaya. Itu Nabi Isa adalah nabi yang hanya beribu, tidak berbapak. Mereka percaya. Tapi percaya Yesus yang benar enggak? Kagak. Lalu dari mana kamu tahu bahwa kamu percaya Yesus yang benar? Yang kedua, dibilang, saya beriman kepada Yesus. Dari mana kamu tahu imanmu itu benar? Jangan-jangan cara beriman kamu ngawur. Mana saya tahu, yang penting saya percaya. Nah, ini jadi masalah. Ada yang jawab, oh saya kan ke GRII. Kalau saya sudah ke GRII, saya belajar dari firman yang benar, saya ibadah dengan ibadah yang benar. Berarti Yesus yang saya percaya benar dong. Berarti iman yang saya percaya benar dong karena saya ke GRII. Ilustrasinya gini, kamu anak dari seorang dokter tadi. Oke? Tiap hari kamu ketemu sama orang tuamu dan dia ahli bedah saraf yang paling terkenal dan kamu sering tanya-tanya sama dia tentang bedah. Oh gitu ya, misalnya dia papamu atau oh gitu ya mau ya. Iya, karena kalau bedah itu harus dari sini, hati-hati salah potongnya. Kamu cuma dengar ceritanya dia, tapi kamu mau dengar ceritanya ini tiap hari karena kamu suka. Satu kali ada orang kecelakaan lalu kamu masuk ke ruang operasi. Pak, giliran saya yang operasi bapak sekarang. Loh, kamu siapa? Saya anak dokter bedah. 10 tahun saya dengar mama saya terus ceritakan tentang bagaimana bedah. Sekarang saya bedah bapak. Dia bangkit, dia yang bedah kamu kan? Dia yang mau bunuh kamu. Gila lu apa katanya? You ndak sekolah, you nggak pernah bedah, lalu kamu mau bedah saya. Oh, karena saya anak dokter spesialis, maka saya pasti bisa spesialis. Hanya gara-gara kamu orang masuk ke GRII, lalu ibadah di sini dan kamu tidak pernah mau belajar dengan sungguh-sungguh, lalu kamu sudah percaya dengan iman yang benar dan kamu percaya bahwa kamu yakin bahwa kamu percaya Yesus yang benar. Omong kosong itu, omong kosong. Maka adik-adikku sekalian, maksud saya mengatakan ini. Maka orang yang berkata, sekarang lebih masuk ke tema kita ya. Doktrin itu tidak penting. Yang penting itu beriman saja. Ini kalimat pendeta loh. Dan saya dengar ini waktu saya pemuda, saya nggak remaja, saya waktu kuliah dengar kalimat ini. Karena dulu saya di remaja, saya nggak terlalu belajar firman Tuhan, saya belum dapat firman Tuhan. Setelah saya kuliah, saya baru ketemu firman Tuhan, tapi saya dengar satu kalimat dari seorang pendeta. Doktrin itu nggak penting, yang penting itu beriman saja. Ada orang lain bilang, doktrin itu bahaya loh. Kenapa? Doktrin itu bukan Alkitab. Iya kan ya? Alkitab itu kan Alkitab, doktrin itu kan bagaimana kamu mentafsir Alkitab. Maka doktrin itu manusia. Itu hanya dibuat untuk alat mengkontrol manusia. Maka apa yang terjadi? Karena doktrin, gereja berantem. Jadi doktrin itu tidak penting. Benarkah demikian? Pernyataan ini adalah pernyataan paling bohong di dunia. Kenapa? Perhatikan kalimat ini. Waktu dia ngomong doktrin itu nggak penting. Ini pun sebuah
doktrin. Kenapa? Statement iman kan ya? Apa maksudnya statement iman? Bagi dia di dalam imannya bahwa dia berkata doktrin itu tidak penting. Doktrin itu apa sih sebenarnya? Oke, kita gaji lah dulu. Definisi dari doktrin. Doktrin itu adalah esensi pengajaran dari kitab suci yang kita percaya. Esensi pengajaran, intisari, rangkuman, kesimpulan dari apa yang kita percaya. Itu yang namanya doktrin. Atau esensi dari apa yang kamu imani. Bagaimana kamu mengenal Allahmu. Itulah yang namanya doktrin. Pengenalan akan Allah dinyatakan dalam satu pernyataan. Itu namanya doktrin. Maka kalau ada orang bilang, saya yang penting percaya Yesus. Doktrin itu tidak penting. Berarti di dalam iman percayanya, Tuhan yang dipercayanya itu adalah Tuhan yang tidak perlu dikenal. Nangkap maksudnya? Adik-adik yang cewek, wah kiblatnya ke sini cewek semua ya. Coba bayangkan, tiba-tiba kamu pergi sekolah atau lagi pergi kuliah atau nanti pulang dari gereja ini lah, pas mau lagi keluar di depan mau dijemput, tiba-tiba ada orang satu berhenti, entah naik motor atau naik mobil, langsung berhenti lihat kamu. Lalu dia bilang, dek, aku cinta sama kamu, aku mau nikah sama kamu. Kamu gak kenal? Kamu langsung bilang, oke kak, oke kok, saya mau nikah sama kamu. Atau kamu teriak, tolong ada orang gila. Pasti kamu lari kan ya, minimal kamu lari. Kenapa? Mana mungkin bisa bilang cinta lalu mau nikah tapi tidak kenal? Omong kosong apa ini? Gak mungkin yang kayak gitu. Nah sama, di dalam iman kita bilang, yang penting aku percaya Tuhan Yesus, and yet aku gak kenal Tuhan Yesus. Aku gak punya hati untuk menggali dan lebih dia. Cinta seperti apa seperti itu? Iman seperti apa seperti itu? Oh aku ada kok ke gereja. Apakah kamu rasa itu cukup? Coba bayangkan, saya suami istri. Saya seorang suami sekarang, istri saya tinggal di Jakarta sekarang. Lalu saya bilang, yang penting kita kan ketemu sekali seminggu. Udah cukup kan ya? Lebihnya ya udahlah. Nanti kalau ada apa ya nanti saya kirim uang kalau kamu butuh. Kita ketemu sekali seminggu. Relasi seperti apa itu? Omong kosong kan ya? Kalaupun misalnya saya selalu pelayanan keluar kota jauh-jauh dan segala macam. Setelah ini langsung pergi dari sini pulang ke Jakarta 1 hari, lalu ke Mamasa lagi. Saya tetap usahakan untuk komunikasi terus kan ya. Karena saya butuh itu dan istri saya butuh itu. Nah kenapa untuk Tuhan kita nggak merasa seperti itu? Karena kita merasa itu satu relasi yang tidak penting. Nah lihat, jadi inilah orang-orang yang berkata doktrin tidak penting. Karena apa? Karena dalam imannya bahwa Allah yang dipercayanya itu adalah Allah yang tidak terlalu perlu dikenal. Karena doktrin gak penting. Jadi karena itu kesimpulannya, semua orang di dunia ini adalah orang-orang beriman. Siapa sih orang di dunia ini yang gak beriman? Orang ateis pun adalah sebuah iman kan ya. Seorang ateis berkata, saya gak percaya Tuhan. Berarti di dalam kepercayaannya dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu pun iman. Berarti kalau gitu tesisnya, karena semua orang di dunia ini orang beriman, kita semua orang beriman, maka semua orang di dunia ini memiliki doktrin di kepalanya. Karena sebuah iman itu butuh sebuah pernyataan, butuh sebuah statement. Itu yang disebut dengan statement iman, itu yang disebut dengan doktrin. Maka nggak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pegang doktrin. Persoalannya adik-adik, doktrin apa yang kamu pegang di kepala kamu? Maka begitu banyak orang yang mengaku Kristen tapi dia tidak mengenal Kristus, and yet dia memegang doktrin yang sebenarnya bukan doktrin Kristen. Bahaya sekali. Nah sekarang saya lebih jelaskan lebih dalam ya. Nanti kamu boleh sambil tanya. Adik-adik sekalian, tahukah engkau bahwa cara hidupmu, tidak ada cara hidup siapapun sebenarnya, cara hidup semua manusia itu sebenarnya ditentukan dari bagaimana engkau mengenal Allah. Bagaimana kamu kenal Allah, begitulah cara hidupmu. Seorang ateis yang berkata tidak ada Tuhan, maka seluruh hidupnya didrive dari keberadaan tanpa Tuhan. Maka dia mengerjakan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia mau. Maka ironisnya adalah begitu banyak orang Kristen yang sebenarnya ateis praktis. Di satu pihak dia percaya Tuhan, tapi cara hidupnya adalah cara hidup yang tidak ada Tuhan. Karena dia mengerjakan segala sesuatu seperti apa yang dia mau. Hari di mana kita berdosa itu sebenarnya ngapain sih? Salah contoh ya, dosa itu sepertinya suatu hal yang biasa kan ya. Tapi padahal sebenarnya di balik setiap kita melakukan satu dosa adalah dosa itu sebenarnya sedang mengatakan apa di dalam hatimu? Tuhan itu enggak ada. Itulah dosa. Itu substansi dosa. Hari di mana Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, sebenarnya dia bilang apa? Kalau kau makan buah ini, kata si iblis, kau akan jadi sama dengan Tuhan. Berarti kalau aku makan buah, aku tidak perlu Tuhan, aku jadi Tuhan atas diriku sendiri. Maka sewaktu dia makan buah itu, dia sedang mengatakan apa? Tuhan itu nggak ada.
Maka adik-adikku sekalian, di balik setiap dosa yang kita lakukan yang sepertinya kecil, yang sepertinya biasa, sebenarnya di dalam hati kita itu kita sedang mengatakan apa? Nggak peduli dengan Tuhan, Tuhan itu nggak ada. Nah, itulah yang disebut dengan ateis praktis. Di dalam praktikanya hari-harimu tidak menyadari ada Tuhan, tidak hidup di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena engkau tidak bersentuhan dengan Tuhan. Maka seluruh hidupmu adalah berdasarkan keputusanmu. Nah, ini realita hidup yang terjadi pada zaman ini. Oleh filsafat zaman ini, seluruh kehidupan yang kau kejar sendiri, kau nikmati sendiri demi kepentinganmu sendiri. Subjeknya siapa? Dirimu. Tujuan kesenanganmu, dirimu. Saya kasih ilustrasi gini ya. Saya bilang saya mau bebas. Kalau saya bilang saya mau bebas, berarti saya dalam kondisi apa? Ayo. Berarti saya dalam kondisi bebas atau tidak bebas? Bebas dong, karena saya sekarang mengatakan saya pengen bebas. Saya mau bebas. Saya nggak mau dikekang. Berarti saya dalam kondisi tidak bebas. Perhatikan stepnya. Berarti stepnya bukan saya mau bebas, stepnya adalah saya tidak bebas. Maka saya berteriak saya pengen bebas. Nangkap maksudnya ya? Oke? Tahap ketiganya. Kalau gitu saya tentukan langkah untuk menjadi orang bebas. Ini orang bijak atau orang bodoh? Ayo. Ini orang bijaksana atau orang bodoh? Ayo dong, coba jawab dong. Nggak apa-apa salah. Why? Oke, saya jelaskan dikit lagi. Pernyataan pertamanya benar. Saya tidak bebas. Realitanya saya nggak bebas. Saya pengen bebas. Maka saya tentukan solusi untuk bebas. Jawabannya benar. Ini bukan orang bijak. Tapi why ini bukan orang bijak? Nah, logikanya sederhana gini. Kalau saya sudah tahu solusi untuk bebas, berarti dari tadi saya bebas. Tapi kenapa saya terus teriak saya tidak bebas? Karena faktanya saya tidak bebas. Pertanyaannya ini filsafatnya anak-anak SD, anak SMA, anak-anak remaja diajari filsafat, matilah gitu ya. Enggak, kita harus belajar. Pertanyaannya adalah kalau memang saya bisa menentukan solusi untuk bebas, berarti saya orang bebas. Tapi faktanya saya tidak bebas, maka tidak mungkin saya bisa membebaskan diri saya karena saya dalam kondisi tidak bebas. Maka yang bisa bebaskan saya adalah siapa? Orang yang bebas. But in fact, dalam realita dunia ini, siapa manusia yang bebas? Gak ada. Lantas kamu tetap memilih tawaran dunia yang membawa kamu kepada kebebasan. Seorang anak remaja bilang, "Mama, saya gak mau kayak gini, saya dikekang terus, saya mau bebas." Anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang itu real dalam hidup kita sekarang. Saya mau bebas. Apa yang dikatakan anak remaja? Dari dulu saya diantar mama, malu. Saya mau bebas. Saya nggak mau lagi diantar mama ke sekolah. Beliin saya motor, saya mau bebas. Ini orang bebas nggak? Kalau orang tuanya beliin, orang tuanya yang goblok. Kamu mau bebas? Oke, buktikan. Beli motormu sendiri, tinggal di rumahmu sendiri, cari makanmu sendiri, silakan bebas. Ya nggak bisa, aku nggak bisa beli motor, beliin aku motor, aku mau bebas. Berarti lu nggak bebas bro, lu minta sama orang tuamu and then you mau bebas. Omong kosong apa ini, nangkap maksudnya? Berarti hidupmu bisa dengan hidupmu sendiri nggak? Itu hanya realita dalam realita kita sekarang ini. Tapi dalam realita kehidupan kita sekarang, ya realita yang sebenarnya di balik fenomena, siapa sebenarnya yang memberikan kebebasan? Tuhan kan ya? Karena dia sumber kebebasan. And yet kita tidak pernah peduli itu. Karena kita tidak pernah mau tahu apa itu kebebasan yang Tuhan sediakan buat kita. Adik-adikku sekalian, Alkitab sebenarnya mencatat propaganda kebebasan pertama kali bukan ditawarkan oleh si iblis. Yang menawarkan pertama kali kebebasan untuk manusia adalah penciptamu. Tuhan yang menciptamu adalah menciptamu untuk kebebasan. Tapi apa yang terjadi? Si iblis menawarkan kebebasan yang lain daripada kebebasan yang ditawarkan Tuhan.
Tanya, tawaran kebebasan yang ditawarkan oleh si iblis bukanlah kebebasan, tapi kebinasaan. Nah ini yang jadi masalah. Secara fenomena apa yang ditawarkan Tuhan tidak bebas, tapi di baliknya Tuhan sedang menawarkan kebebasan. Sebaliknya tawaran si iblis secara fenomena bebas, tapi di belakangnya tidak ada kebebasan. Nah sekarang lihat, semua hal yang kau kejar, kenikmatan yang kau kejar, fenomenanya kebebasan, tapi konsekuensinya nggak ada dikasih tahu. Itu settingnya si iblis. Nah ini realitanya. Udah lu pornografi, bebas kok. Tapi konsekuensinya, saya sampai nggak tahu, saya akhirnya memutuskan untuk anak ini harus diterapi oleh psikiater. Ini kalian anak dewasa ya, saya harus bilang di sini karena ini realitanya. Bahkan saya sampai menangis. Anak ini bilang, Pak, tolong saya sudah tidak tahu lagi caranya. Apa? Dia terkontaminasi pornografi sampai dia berpikir dan fantasi tentang seks sampai dia onani. Berapa kali sehari? 5 kali minimal sampai 15 kali sehari. Karena dia tidak tahu lagi caranya keluar dari dosa itu. Bahkan dia sudah tidak perlu lagi nonton, semua itu sudah dari fantasinya. Dari awalnya enak sampai dia nggak tahu caranya keluar. Tolong saya Pak. Bahkan sampai sedang ngomong sama Bapak seperti ini saja, saya sedang pikirkan itu, saya nggak tahu caranya keluar. Dan akhirnya dia gila. Mau baca apapun, mau belajar apapun, nggak bisa, seluruh pikirnya sudah di situ. Adik-adik sekalian, engkau berpikir itu hanya urusan tentang kejiwaan. Oh enggak, itu semua sangat berpengaruh dalam urusan fisik. Sesuatu hal yang kamu addicted, maka dopaminmu akan mengunci pikiranmu untuk terkunci di situ saja. Seluruh hormonmu hanya ke situ. Maka semua addicted harus ada terapinya. Salah satu terapinya adalah harus olahraga untuk ganti sistem sel di otaknya. Harus olahraga dan harus punya sistem waktu yang teratur. Diubah kebiasaan hidupnya. Oh enggak gampang loh. Terapi untuk narkoba itu sudah banyak sekali tempat-tempat terapi narkoba kan ya. Tapi terapi pornografi di dunia berpikir itu normal, padahal sama, gejala yang dialaminya itu sama. Bahkan realitanya orang bilang, oh narkoba merusak fisik. Bilang orang yang kepada candu pornografi nggak rusak secara fisik, rusak. Dan setelah menikah, banyak sekali orang-orang yang candu kepada pornografi tidak bisa menikmati relasinya dalam pernikahan karena rusak. Maka adik-adikku sekalian, kenapa saya bicara seperti ini pada saat ini di dalam realita kebebasan ditawarkan oleh dunia? Karena engkau tidak tahu konsekuensinya. Tahu, nah itu yang tadi saya bilang. Taunya itu tahu, tapi karena tidak mengalami engkau tidak tahu realitanya. Kalau kita lihat orang-orang yang seperti itu, aduh setengah mati. Nah itu sebab harusnya kita banyak melakukan pelayanan-pelayanan kayak gitu untuk kita belajar. Misalnya anak-anak remaja ya, pergi ke panti-panti rehabilitasi narkoba. Sehingga kamu tahu, paling tidak kamu bisa melihat, oh kayak gini yang terjadi. Tapi oke lah, kita nggak ke situ sekarang. Sekarang kita masuk ke sini. Maka kembali kepada yang tadi. Adik-adik sekalian, cara hidup seseorang sebenarnya ditentukan dari bagaimana dia mengenal Allah. Bagaimana kamu kenal Tuhan, begitulah cara hidupmu. Kalau Tuhan yang kamu kenal itu adalah Tuhan yang selalu bicara tentang kasih, maka kamu tidak bicara tentang keadilan Allah, itu yang membuat kamu kompromi dengan dosa. Berapa banyak orang di remaja, atau di gereja, wah amin, haleluya, dan segala macam cinta Tuhan. Ini di luar kompromi, cara hidupnya nggak beres, cara bisnis nggak beres. Karena apa? Yang dia pegang hanya bicara tentang Tuhan kasih, kasih, kasih. Tapi sebaliknya, ada jenis agama yang selalu percaya Tuhan itu teror. Oke, sekarang riset ya. Di mana tempat yang penduduknya paling aman sebenarnya di Indonesia? Yang orang boleh bebas di mana-mana. Saya kasih clue-nya. Tempat inilah yang paling memungkinkan untuk menjadi tempat pariwisata paling aman di Indonesia. Kenapa Bali? Ya benar, jawabannya Bali. Sekarang tempat, lebih banyak, kalau kamu sudah pernah search ya, apakah hanya pantai Bali yang paling indah di Indonesia? Jawabannya tidak. Saya sudah survei seluruh Indonesia, saya keliling dari Sabang sampai Merauke. Aceh salah satu pantai terindah. Jarang sekali orang ke sana. Bagus banget. Dan benar-benar pasir putih itu di Aceh. Di Sumba pasir itu putih. Sumbawa di Lombok sana, tempat itu sekarang apa namanya? Formula GP 500 yang kemarin sudah ada di situ kan ya. Tapi pariwisatanya maju enggak? Enggak. Kenapa di Bali pariwisatanya maju?
Nah ini saya ajak berlogika nih sekarang. Why? Meski pasti akan ada kejahatan kan? Ya pasti jadi ada kejahatan. Karena apa? Pendatanglah datang dan segala macam. Tapi kenapa di Bali itu orang berani? Dan kenapa bule-bule aman? Karena pantainya cantik. Faktanya pantainya nggak ada apa-apanya dibandingkan pantai lain di Indonesia. Kenapa Bali? Healing kemana Bali? Ayo, pikir. Oke, mulai keluar. Apa urusannya sama Hindu? Hah? Damai. Kenapa Hindu damai? Kalau Hindu damai ya sudahlah, ngapain Kristen? Omong kosong Kristen kalau gitu. Ya? Budaya satu negara, budaya satu tempat tidak pernah terlepas dari agamanya. Karena sebenarnya agama itu syarat dengan budaya itu syarat dengan pengaruh agamanya dan sebaliknya. Nanti kita akan lihat, faktanya ada tempat kantong Kristen, nanti kita akan survei. Seharusnya di mana yang juga tempat wisata yang paling indah harusnya salah satunya di Indonesia yang bukan pantai? Borobudur, Danau Toba. Tapi seberkembang Bali nggak tempatnya? Ada yang bilang survei Pak Harli terlalu cetek. Kenapa di Bali? Kenapa nggak di Sumbawa dan di tempat lain? Oh, karena di Bali bisa bebas bulenya makan babi. Di Sumbawa dan segala macam nggak bisa. Maka mereka nggak mau. Benarkah hanya gara-gara itu? Enggak. Hotel-hotel bintangnya tetap bisa datangkan babi ke tempat itu. Jadi bukan karena babi. Karena apa? Kembali ke yang tadi. Hinduisme. Apa yang terjadi dalam Hinduisme? Karma. If you do bad thing, maka kamu akan menerima karma. Maka mereka punya satu sistem atau sistem sosial. Mereka nggak mau ganggu orang. Makanya bebas. Makanya aman. Makanya itu menjadi tempat pariwisata yang berkembang. Tekankan di dalam agamanya adalah apa? Penghakiman Tuhan. Di dalam Hinduisme ada berapa? Banyak. Yang terbesar 3. Brahmana, Wisnu, Siwa. Brahmana pencipta, Wisnu pemelihara, Siwa destroyer. Mana yang terbesar? Siwa. Kamu tahu Nyepi itu ngapain? Perayaan hari Nyepi itu ngapain? Hari Raya Nyepi, gak peduli lu siapa, makanya bule-bule langsung lihat tanggal Nyepi jangan datang ke Bali. Karena gak boleh ada yang keluar. Karena apa? Saatnya di situ setan keluar. Gak boleh ada yang ganggu. Ini saatnya. Sang destroyer lagi datang. You keluar, you karma. Nah sehingga mereka sangat terjaga. Bagus kan sistem pendidikan agamanya? Tapi benarkah itu bagus? Enggak. Mereka tidak beribadah kepada Tuhannya karena relasi. Mereka datang kepada Tuhannya karena takut. Jadi lihat sistem agama. Semacam orang bertindak gara-gara sepertinya tindakannya, hasilnya jadi tindakan yang baik. Saya nggak macem-macem, saya nggak kayak gini, saya nggak kayak gini. Semacam lagi hanya gara-gara tentang kasih, oh jadi kurang ajar, jadi bebas-bebasan. Yang penting nanti aku present worship sama Tuhan, setelah itu aku bermain-main dalam dosa. Saya kasih ilustrasi yang dulu di sini, ingat? Ada 2 orang bapak-bapak, sudah sama-sama punya istri, menikah dengan baik. Oke, beres. Oke, bisnis mereka lancar. Mau kembangin perusahaannya mereka. Tentu cari partner dong. Cari orang yang punya pemodal dan segala macam. Lalu mereka coba cari kerja segala macam. Dan orang lain mau partner sama mereka. Gue join dong dengan perusahaan kamu dan segala macam. Oke lah, akhirnya ada pergi ke luar negeri dan segala macam untuk ketemu donatur dan segala macam untuk kerjasama dan segala macamnya. Waktu ketemu meeting, lalu bilang kalau you mau jual sebagian saham perusahaan you sama kami, nanti kita bikin kembangkan begini. Wah, seorang pemilik modal bilang kayak gitu karena melihat bisnisnya dia menjanjikan. Oke, kata Bapak A. Oke, kata Bapak B. Oke, selesai meeting. Oke, nanti saya pertimbangkan. Oke, selesai meetingnya makan. Setelah waktu lagi makan, ditawarin hal-hal yang plus katanya, padahal hal negatif.
Tawarin minum lah, tawarin perempuan lah, segala macam. Waktu mau ditawarin kayak gitu, Bapak A ini ngamuk. Kurang ngajar ya. Tidak. Hebat Bapak A. Bapak B ditawarin juga. Dia bilang, tidak. Hebat nih bapak dua-duanya. Pikir-pikir, kenapa ya? Mereka bilang enggak. Yuk, mungkin servis kita kurang bagus. Ayo kita kasih yang lebih luar biasa, lebih eksklusif, bintang paling terbesar hotelnya segala macam. Makin ngamuk Bapak A. Tidak. Bapak B juga bilang ngamuk. Tidak. Orang bingung, kenapa dua orang ini kayak gini? Biasanya belum ditawarin sudah nanya, ada servis plus-plusnya enggak? Bahasa orang-orang rusak. Tapi dua bapak ini mengatakan tidak. Ngamuk lagi. Batal. Enggak mau saya. Kurang ngajar lu semua. Ngomel-ngomel dia. Bohwat akhirnya orangnya nanya, oke lah, batal ndak batal ya udah terserah batal. Cuman kami penasaran, pengen tahu kenapa kayak gini. Biasa kami nggak nawarin lu yang minta-minta, orang di luar minta. Ini sekarang kami udah tawarin lu malah marah-marah. Kenapa? Perhatikan jawabannya. Bapak A bilang, you nggak tahu ya, kurang ajar lu semua. Di rumah istriku pegang pedang, pegang samurai dia di rumah. Nangkap maksudnya? Jadi kenapa dia bilang tidak? Ada teror di rumah. Memang gak ada CCTV dan segala macam. Tapi kalau ketahuan, mati aku bro. Gitu kan ya. Tapi Bapak B bilang, kenapa saya bilang tidak? You ndak tahu. Istriku di rumah menanti dengan kasih dan senyumnya. Mana yang disebut anugerah? A atau B? Oke, sebentar ini. B. Mana yang sebenarnya hidup yang melimpah? A atau B? B. Apakah karena kasih itu menjadi suatu hal yang membuat kita jadi liar? Harusnya tidak kan ya? Nah ini yang ditawarkan oleh Tuhan. Pengenalan yang seperti apa yang kau kenal dari Tuhanmu? Oke, tanya. Oh ya, katana ya. Oke, thank you. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Seluruh hidup kita ternyata ditentukan dari bagaimana cara kita kenal Tuhan. Sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana cara kamu kenal Tuhanmu? Ya saya percayalah Yesus pokoknya mati di salib, lalu saya percaya dengan dia, nanti saya mati masuk surga. Itu pengenalanmu akan Tuhan. Lalu kamu bilang dia Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apa yang menjadi isi hatinya kamu gak kenal, apa yang menjadi pengertian tentang gak kenal. Bagaimana hidupmu menjadi hidup benar. Apakah tanpa itu kamu bisa jadi hidup baik? Bisa. Tapi apakah tanpa pengenalan itu kamu bisa hidup benar? Tidak mungkin bisa. Maka adik-adikku sekalian, sebegitu seriusnya lah pengenalan akan Allah, sebegitu seriusnya lah doktrin. Pengenalan akan Allah yang bagaimana yang kau hidupi, sesungguhnya itulah yang menjadi dasar dari seluruh tindakan hidupmu. Maksudnya bagaimana? Gini loh, kesadaran akan diri itu, saya ini bagaimana, saya ini siapa, hanya akan benar-benar terjadi dengan benar, saya akan tahu dengan benar ketika saya benar-benar mengenal Allah dengan benar. Kenapa? Saya ilustrasi yang ini juga pernah saya bikinkan di sini kan ya. Coba tanya, adik-adik sekalian ini apa? Ini apa? Ya pulpen lah, nenek-nenek juga tahu ini pulpen gitu kan ya. Ini buat apa? Kenapa semua serentak mengatakan ini buat menulis? Kenapa nggak ada yang tiba-tiba iseng, ini buat apa? Buat bunuh orang. Nggak ada yang bilang kalimat itu tadi. Kenapa semua serentak langsung bilang buat menulis? Karena memang dia didesain untuk, ya memang didesainnya untuk itu. Jadi pertanyaan ketiga, siapa yang sebenarnya menentukan tujuan pulpen ini? Desainernya. Karena memang dia mendesain ini untuk menulis. Bisa kan dipakai untuk yang lain? Ya di tangan penggunanya tentu aja bisa. Misalnya dikasih orang yang nggak pernah lihat pulpen dan segala macam, orang manusia gua, oh dia lihat ini untuk congkel-congkel, bisa aja kayak gitu kan ya. Atau anak baby, dia lihat ini, dia pikir makanan, dia gigit. Anak saya setiap kali lihat pena saya pasti diambil, saya nggak berani nanti dia kena COVID atau apa gitu ya. Nah, pokoknya setiap kali pulpen gigit-gigit karena dia nggak tahu apa. Tapi dari desainernya ini dibuat untuk menulis. Didesainnya lah sedemikian rupa hanya untuk mencapai satu tujuan, menulis. Tapi untuk mendesain ini nggak gampang loh. Bagaimana dia memikirkan tentang tintanya? Karena harus berhadapan dengan seluruh gaya fisika, minimal gaya gravitasi. Kalau dia bikin terlalu kental, gaya gravitasi nggak bisa dorong, nggak turun ini tinta. Kalau dia bikin terlalu cair, gravitasi menekan, bleber, tumpah dia, nggak bisa tulis. Maka dia harus desain. Lalu untuk berapa lama, untuk berapa banyak, dan segala macam. Lalu genggamannya untuk berapa besar, untuk nyaman bisa dipegang untuk berjam-jam orang menulis dan segala macam. Sedemikian rupa. Setelah itu, hal kedua yang mengikut, baru didesain estetikanya. Penanya dari plastik kah, atau penanya dari barang logam mulia kah, dan segala macam.
But whatever estetikanya, kembali kepada meaning dari pulpen itu bukan karena estetikanya yang pertama, tapi dari functionnya. Dia menjadi bernilai karena dia mencapai functionnya. Nangkap maksudnya ya? Keempat, maka bisakah pulpen ini berkata kepada dirinya sendiri, pokoknya gue gak mau jadi alat tulis, gue mau jadi apa yang seperti gue mau. Why gak bisa? Karena dia harus tunduk kepada creationnya. Ketika dia mau menjadi fungsi yang lain, bisa saja terjadi, tapi dia sudah beralih fungsi dari purpose-nya, maka dia sebenarnya tidak menjadi seperti apa yang didesain. Maka hidupnya itu sebenarnya menuju kehancuran. Maka kelima, ketika sebenarnya pulpen ini sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya, berarti dia nggak bisa lagi menulis. Lebih baik dibuang. Untuk apa lagi? Ya kan ya? Oh, kecuali dia barang mulia, berarti bukan pulpennya tapi barang mulianya yang diambil. Misalnya ini pulpen, lain lapisannya emas gitu kan ya. Ya udah dijual aja emasnya, tapi bukan pulpennya kan yang dijual, tapi yang diambil itu emasnya kan. Nanti orang cairkan, tak mau jadi apa, jadi cincin atau jadi apa segala macam. But bukan pulpennya. Nah, maksudnya ya. Tapi pulpennya katakanlah pulpen biasa yang 3.000 itulah yang pilot atau apalah itu. Nggak bisa tulis lagi. Kamu apain? Kamu simpan, koleksi, wah ini pulpenku dalam sejarah. Ini dari SD sampai SMP udah habis saya pulpen. Nggak ada, orang buang kan ya. Sama adik-adikku sekalian, pertanyaan yang paling penting dalam hidupmu sekarang dari ilustrasi sederhana ini. Apa tujuan hidupmu? Ini pertanyaan simpel banget. Apa tujuan hidupmu? Saya ganti pertanyaannya. Siapa sebenarnya yang berhak menentukan tujuan hidupmu? Jawab. Siapa yang sebenarnya berhak menentukan tujuan hidupmu? Why? Ya? Dia yang cipta. Apakah dia Tuhan yang cipta iseng? Di dalam ada film Tuhan Yesus, tapi itu disadur dari ada Al-Quran. Pada masa zamannya Yesus 12 tahun itu, ini dari Quran ada dicatat, dia itu ngapain? Dia iseng-iseng bikin dari tanah kayak gitu, lalu bentuk burung, langsung terbang gitu. Film Yesus kutip cara kayak gitu. Itu namanya ngawur. Kenapa? Kenapa ngawur? Itu Tuhan yang iseng, bikin. Jadi aku bikin dalam bentuk tanah, jadi manusia. Jadi manusia. Udah terserah mau jadi apa dia, terserah lah itu ya, terbanglah dan segala macam. Tuhan tidak demikian. Ketika dia mencipta, dia punya tujuan. Khususnya ketika dia mencipta manusia, dia punya tujuan yang begitu mulia. Dan Alkitab sengaja mencatat tujuan yang begitu mulia yang didesain Tuhan dalam kehidupan manusia. Dikatakan manusia sebagai gambar rupa Allah. Maka yang menentukan tujuan hidupmu bukanlah dirimu sendiri, bukan orang tuamu, bukan orang lain. Adik-adikku sekalian, berapa banyak hidupmu menjadi hidup melangkah, tindakan hidupmu ditentukan dari apa kata orang. Orang sombong, orang minder, seluruh kehidupannya ditentukan dari apa kata orang. Oh, kalau aku kayak gini orang akan lihat aku hebat, maka aku kayak gini. Itu orang gila. Sebaliknya juga orang minder. Aduh, orang semua hina aku, gak usah, aku kayak gini aja. Kenapa hidupmu menjadi terlalu kasihan? Karena hidupmu ditentukan dari apa kata orang. Berapa banyak anak remaja yang hidup seperti ini? Sayang hidupmu adik-adikku sekalian. Kembali ke pertanyaan tadi. Siapa yang menentukan tujuan hidupmu? Tuhan, karena dia menciptamu. Tapi kembali pertanyaan tadi. Berhakkah kamu menentukan tujuan hidupmu sendiri? Tidak. Tapi bagaimana kamu bisa mengetahui tujuan hidupmu yang didesain oleh Tuhan kalau kamu gak kenal Tuhan? Maka pertanyaan yang sama dengan pertanyaan kelima tentang pulpen tadi. Hari di mana pulpen itu tidak bisa lagi menjalankan tujuannya. Hari di mana engkau tidak kembali kepada tujuan yang sudah didesain Tuhan dalam hidupmu. Sebenarnya hidupmu sedang diapain? Diapain? Dibuang. Kau berpikir engkau sekarang hidup, kau bernafas. Tapi engkau tidak tahu, hidup seperti apa yang kau sedang hidupi. Jangan-jangan seperti hidup yang sedang dibuang. Adik-adik sekalian, Alkitab telah mencatat kehidupan orang yang seperti ini. Bernama Saul. Ketika dia dipilih Tuhan menjadi raja, Tuhan yang pilih dia jadi raja Israel. Tapi dia tidak pernah berpikir panggilan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang dipikirkannya tentang dirinya, hidupnya, kepentingannya. Dia berperang, dia bela orang Israel, tapi untuk apa? Mendapatkan pamornya.
Lalu akhirnya Tuhan sudah bilang jangan begini, jangan begitu. Tapi dia tetap lakukan karena yang dipikirkannya apa kata orang demi kekuasaannya. Tuhan bilang, hancurkan semua harta musuhmu itu. Aku minta kamu binasakan karena mereka orang yang begitu rusak dalam dosa. Aku nggak mau kamu ambil hartanya untuk kepentingan kamu. Nanti kamu berpikir karena aku kuat, karena aku hebat perang, aku dapatkan hartanya. Enggak, kau nggak tahu aku yang kasih kemenangan kepadamu. Hancurkan semua. Oke Tuhan, oke Tuhan. Pada saat mereka menang, orang Israel ambil. Saul rajanya. Saul bilang, oh nggak apa-apa, ambil. Nanti kita musnahkan sedikit. Yang kedua, Tuhan bilang, matikan rajanya karena rajanya itu yang begitu jahat. Saul nggak bunuh. Lalu hari itu Tuhan bilang, aku tolak kamu. Karena kamu tidak mau apa yang ku mau. Kamu cuma memikirkan kekuasaanmu. Setelah itu Tuhan mengutus Samuel untuk memberkati Daud. Pada saat itu Daud kurang lebih umur 15 tahun. Adik-adikku sekalian, umur berapa Daud jadi raja? Umur 30 tahun. Jadi berapa lama semenjak dia ditahbiskan menjadi raja lalu dia benar-benar jadi raja? 15 tahun. Selama 15 tahun penantian Daud untuk menjadi raja, siapa yang masih jadi raja di atas Israel? Saul. Masihkah dia menang perang? Masih. Dicatat dia masih menang perang. Bahkan masih ada pujian. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Sembari dia sudah ditolak Tuhan, buang Tuhan. Tanda petik, dia masih diberkati Tuhan gak? Masih. Adik-adikku sekalian, jangan berpikir karena hidupmu sekarang masih hidup, engkau menjadi hidup yang hidup. Seluruh hidup kita tidak ada keluar dari anugerah Tuhan. Ketahuilah, anugerah itu ada dua. Anugerah umum, anugerah khusus. Kita bernafas, perampok bernafas. Kita bernafas, para pembunuh bernafas. Semua itu anugerah umum. Tapi yang namanya anugerah khusus, hidupmu yang disucikan, hidupmu yang dibenarkan, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan, kaum pilihan Tuhan. Maka adik-adikku sekalian, ketika engkau berpikir engkau tetap ada dalam anugerah, engkau kaya, engkau terkenal, engkau sukses, engkau bahagia. Tapi ketika engkau keluar dari pengenalan yang benar akan Allah, hidupmu adalah hidup yang dibuang. Ini realitanya. Persoalannya, engkau sadar enggak? Nah, dari mana saya sadar? Maka ditanya dari satu hal, kamu kenal Tuhan atau enggak? Seluruh kehidupan kita ditentukan dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka adik-adikku sekalian, kamu kenal Tuhan atau tidak? Mari selidiki, misalnya contoh ya, selama ini seberapa besar kerinduanmu untuk mengenal Allah? Seberapa besar kerinduanmu untuk menjadi orang yang makin mengerti isi hati Tuhan? Kalau itu enggak ada adik-adikku sekalian, maka seluruh tindakan hidupmu itu selama ini ditentukan dari apa? Engkau rasa aman-aman aja sekarang, karena engkau masih ada di bawah orang tuamu. Tapi ketika kelak engkau sendiri, engkau saatnya menjadi pengambil keputusan, engkau akan hancur karena engkau tidak punya tiang atau jangkar untuk berpijak dengan benar. Karena engkau tidak punya kebenaran. Contoh ya, kenapa kita menjadi orang yang self-pity? Merasa diri sial, merasa putus asa, karena engkau tidak pernah tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Atau yang kedua, kenapa engkau menjadi orang yang selalu merasa benar sendiri, menjadi egois, atau menjadi gampang marah, tidak bisa terima kritik, tendensinya akhirnya nyalahin orang lain. Sebenarnya karena apa? Sama jawabannya, karena engkau tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Adik-adikku sekalian, apa arti menjadi Kristen? Mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8-10. Nah, inilah yang menjadi masalah kalau kita nggak belajar doktrin. Sama-sama kita baca Efesus pasal 2 ayat 8-10. Kita seringkali hanya baca ayat 8, tapi kita lupa ayat 10. Sama-sama baca ya. Efesus pasal 2 ayat 8-10, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa maksud ayat ini?
Sering kali orang Kristen hanya mengerti Allah kasih, Allah menyelamatkan. Gak pernah berhenti di situ. Ya, karena kasih karunia kita diselamatkan, Tuhan memberikan kita iman. Tapi apakah keselamatan itu hanya bicara tentang Allah kasih menyelamatkan? Tidak. Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang punya purpose. Dan purpose Allah menyelamatkan adalah apa? Untuk mendesain kamu menjadi orang kudus. Apa artinya orang kudus? Orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Yang dipersiapkan Allah untuk mengerjakan perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kamu. Kalau kamu tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau, kalau kamu tidak pernah belajar untuk mengenal isi hati Tuhan, kamu nggak pernah mengerti apa maksud Tuhan, bagaimana kamu bisa menjalani hidupmu dengan benar? Hidupmu tetap hidup, hidupmu tetap berjalan, tapi dalam kekosongan, meaningless. Hidupmu menjadi sesuatu yang tidak berarti, karena kamu tidak pernah menjalankan hidupmu di dalam rancangannya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Maka bagaimana saya tahu rencana Tuhan kalau saya nggak kenal Tuhan? Bagaimana saya bisa benar-benar mengenal diri saya dengan benar kalau saya tidak mengenal pencipta saya dengan benar? Kalau Tuhan yang mencipta saya punya tujuan atas saya, lalu saya tidak pernah tahu Tuhan, lalu saya tidak pernah tahu tujuannya atas saya, maka saya menentukan hidup saya berdasarkan tujuan yang saya pikirkan. Tetap hidup, tapi tidak berarti. Karena apa? Karena lari dari tujuan yang sebenarnya yang didesain Tuhan dalam hidup saya. Engkau akan tetap merasa hidup, tapi itu yang disebut hidup yang dibuang. Maka pertanyaan yang sangat serius saya tanyakan pada sore hari ini kepadamu adik-adikku sekalian. Hidup yang seperti apa yang kau miliki sekarang? Hidup yang hidup di dalam rancangan Tuhan? Atau hidup yang kau jalani ya hidup? Yang penting saya hidup. Tapi sebenarnya kau tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Sepertinya tetap baik. Tapi engkau sedang menjadi hidup yang menuju kepada kekosongan. Mau hidup berapa lama kamu hidup seperti ini? Mari kita menggumulkan. Berapa berharganya hidupmu, bukan dari sekedar tentang kamu punya apa, tapi berapa berharganya hidupmu dinilai dari seberapa kamu tahu apa yang Tuhan desain untuk kamu kerjakan. Sekarang orang Kristen, semacam orang mengatakan hidupnya nggak berharga, lalu orang Kristen mengatakan, oh hidupmu berharga. Hidup kita berharga apa? Nah ini, Kristen-Kristen yang cetek, yang gak belajar doktrin akhirnya mengatakan hidup kita itu berharga karena apa? Karena Allah peduli dengan masalah kamu. Maka lagu-lagu yang dibuat itu adalah lagu-lagu pemuasan self-pity. Seperti lagu-lagu cinta, aku patah hati tapi engkau datang kepadaku. Aku telah tersungkur tapi engkau menarik tanganku. Bagus kan lagu-lagu cinta-cinta kayak gitu banyak sekali kan ya. Oh dia encourage aku, oh iya dia ngerti aku. Nah sekarang lagu-lagu rohani dibikin kayak gitu. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Ayat Alkitab memang, tapi hanya berhenti urusan tentang Tuhan hanya peduli tentang masalahmu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Datanglah anak-anak karena Tuhan mengerti, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan peduli. Hanya sebatas itu Tuhan mengasihimu, hanya karena dia bereaksi dengan apa masalahmu. Tuhan aku punya masalah, oke aku datang jadi superhero, datang jadi superhero. Itu Tuhanmu. Tidak adik-adik sekalian. Tuhan tidak menebusmu hanya gara-gara gak ada lagi jalan keluar. Ini banyak sekali slogan orang Kristen kayak gini. Apabila tidak ada lagi solusi dalam hidupmu, datanglah kepada Yesus. Kurang ajar loh kalimat itu, kurang ajar sekali. Berarti Yesus itu cuma jalan terakhir. Sudah buntu semua, baru datang sama Yesus. Itu konsep-konsep iman yang sangat hina, mempermalukan nama Tuhan. Justru apa yang membuat kita berharga bukan karena kitanya berharga dari Allah peduli dengan masalah kita. Apa yang membuat kita berharga? Karena kau harusnya sadar Kristus menebusmu karena Tuhan sedang mendesainmu untuk mengerjakan perbuatan baik yang didesainnya bagimu. Mengapa kamu berharga? Karena kamu di dalam jalan kemuliaan. Mengapa kamu berharga? Karena kamu di dalam purpose-nya Tuhan. Mengapa kamu berharga? Karena kamu sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah yang terlalu mulia. Kalau kamu tahu setting hidupmu seperti itu, dengan cara kamu terus menggali apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidupmu, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak akan menjadi orang yang goyah. Engkau tidak akan menjadi orang yang terombang-ambing. Engkau tidak akan menjadi orang yang self-pity, mengasihani diri. Kenapa anak-anak remaja terlalu rentan, terlalu gampang untuk bunuh diri? Karena tidak tahu meaning hidupnya apa. Karena nggak punya purpose hidup yang benar apa. Kenapa engkau selalu setiap kali misalnya patah hati langsung mengunci diri, tarik diri, wah hancur hidupku seperti gunung dan runtuh menimpa dia dan segala macam. Karena kamu tidak pernah tahu value hidupmu bagaimana. Adik-adikku sekalian, di mana kamu menempatkan value hidupmu? Apa kata orang? Dari hartamu? Maka orang-orang yang terus hidup berdasarkan apa kata orang media sosial. Sehingga ketika bully datang,
dia depresi. Ketika dia puji, dia senang. Maka seluruh hidupmu hanya ditentukan dari apa eksternal ini. Tapi tidak pernah mengerti dari rencana kekal Allah di dalam hidupmu. Bagaimana kamu hidup? Hanya orang-orang yang berpegang kepada kebenaran yang memiliki hidup. Nah, inilah yang dikatakan Mazmur pasal 1 tadi. Saya harus berhenti di sini ya. Dari cara diskusi seperti ini saya berharap ini menjadi satu stimulan untuk memancing kamu untuk mau belajar. Mazmur pasal 1 mengatakan apa tadi? Siapa orang-orang yang hidup akan menjadi hidup benar? Yang memegang Taurat Tuhan. Orang-orang seperti ini yang menyelidiki Taurat Tuhan siang dan malam, yang belajar. Orang seperti ini adalah orang yang dikatakan seperti, dikasih ilustrasi, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Itu maksudnya sungai gambarannya. Pohon yang tumbuh di tepi aliran air di dalam konteks pada zaman itu kan di dalam zaman orang Israel yang tanahnya tandus. Itu tanah yang begitu gersang. Siang bisa sampai suhu 45 derajat Celcius. Malam bisa suhu sampai minus 4 derajat Celcius. Bagaimana mungkin bisa bertahan? Tapi pohon ini bisa bertahan karena apa? Dia di tepi aliran air. Berarti dia menjadi kokoh karena ada makanan yang cukup. Yang berakar. Kita lihat sekali lagi ya apa yang dikatakan di situ. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi kesukaannya, dan yang merenungkan Taurat itu siang, ia seperti pohon yang ditanam, di dalam bahasa Indonesianya cuma ditanam ya. Ia seperti pohon yang berakar di tepi aliran air, itu bahasa aslinya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gambaran apa yang mau digambarkan di dalam hal ini? Pemazmur mengatakan, bukan soal kamu bilang kamu percaya Tuhan atau tidak, tapi kamu menjadi orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ini berbicara tentang apa? Orang yang benar-benar belajar kebenaran adalah orang-orang yang mengerti arti hidupnya di dalam kebenaran. Itu sebab Yesus mengatakan konfirmasi di dalam Yohanes pasal 17 tadi. Saya bacakan sekali lagi Yohanes 17 itu menarik sekali. Yesus bilang apa ayat sebelumnya. Saya bacakan ya. Yohanes 17 dari ayat yang mari kita lihat ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Yohanes 17 ayat 14. Ayat aku tidak ini kata Yesus kepada Bapa, aku tidak supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Karena itu bagaimana, apa yang kuminta untuk engkau melindungi mereka dari yang jahat? Dengan benteng, dengan prajurit, dengan senjata perang? Bukan. Apa yang akan melindungi kita dari yang jahat? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Inilah rahasia kehidupan kita, firman. Sepertinya omong kosong, tapi Alkitab sudah mencatat, orang-orang yang berpegang kepada inilah yang menjadi orang-orang yang hidup. Di mana lihat? Ya dari Mazmur tadi, Daud. Hari di mana Daud menjadi hidup. Apa yang menjadi kekuatan hidupnya? Apa yang menjadi sukacitanya? Bukan karena dia jadi raja maka dia hidup. Sebelum dia jadi raja, dia tahu dia di dalam Tuhan, maka dia bersukacita. Dan setelah dia menjadi raja, apakah menjadi kekuasaannya ini yang dipegangnya? Enggak. Ketika anaknya Absalom pengen jadi raja memberontak, apa yang dilakukan Daud? Dia lari tinggalkan kerajaannya. Bukan karena dia menghina kerajaan itu milik Allah, ya enggak penting, enggak apa-apa, biar aja dia ambil. Bukan. Dia lebih memilih untuk memilih Tuhan. Maka dalam Mazmurnya, yang kurindukan adalah bait-Mu, yang dirindukan adalah persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak terlalu peduli untuk menjadi kekuasaan dan segala macam. Beda dengan Saul, ketika dia tahu Daud yang akan menjadi raja, dia berusaha untuk bunuh Daud. Terus kejar-kejar Daud karena dia tidak mau singgasananya diambil. Maka seluruh hidupnya ditentukan dari status sosialnya, dari apa yang dimilikinya. Dia tidak pernah berpikir seluruh hidupnya itu bernilai karena dia dimiliki oleh Tuhan. Dia nggak peduli Tuhan mau dimiliki atau enggak penting. Yang penting kekuasaanku. Maka adik-adikku sekalian, apa yang membuat kamu bernilai? Apa yang kau miliki sekarang? Ketika itu nggak ada, habislah kamu. Tapi ketika kamu datang di dalam Tuhan, kamu benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka di dalam masalah hidupmu pun, kenapa kamu bisa jadi kuat? Karena kamu tahu Tuhan berdaulat. Bukan hanya sekedar data, oh ya aku tahu doktrin Allah, Allah berdaulat, Allah memegang kendali. Tapi nggak ada real dalam hidupmu, karena engkau tidak mau bersentuhan dengan hal itu semua.
Contoh terakhir, Yusuf. Di dalam seluruh kehidupannya yang begitu sombong karena dia anak kesayangan papanya, Tuhan izinkan Tuhan pukul dia. Tapi setelah dia dipukul, dia mengalami pertobatan. Apa yang terjadi kepada Yusuf setelah dia mengalami pertobatan? Satu kalimat konfirmasi, Tuhan menyertai Yusuf. Potifar, orang kafir itu bisa melihat Tuhan menyertai Yusuf. Kepala penjara melihat Tuhan menyertai Yusuf. Firaun sampai melihat Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan orang kafir pun bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dari mana? Dari sebuah kehidupan yang bersentuhan dengan Tuhan. Maka ketika dia menjadi budak, harusnya no hope. Dulu punya jubah maha indah, disayangi papanya. Wah, itu ada pengharapan. Lalu dikasih Tuhan mimpi bahwa semua orang akan menghormati dia. Sekarang jadi budak. Berarti mimpi tadi omong kosong dong. Mana orang nyembah saya? Saya yang harus sembah orang karena saya budak. Ingat, budak itu bukan pembantu konsep zaman sekarang. Budak itu orang tidak punya hak sama sekali. Tapi hari dia di situ, justru di situ dia merasa ada kebebasan. Karena apa? Di situ dia bertemu dengan Tuhan. Dan waktu dia menjadi orang yang seperti itu, dia bekerja. Sehingga cerita, dia dipercayakan oleh Tuannya untuk menjadi kepala rumah tangga. Masih muda, umur 17 tahun, baru berapa tahun kerja, langsung jadi kepala rumah tangga. Itu nggak ada kayak gitu di dalam bangsanya Mesir. Tapi karena Potifar menyaksikan dia disertai oleh Tuhan. Lalu setelah dia menjadi kepala rumah tangga, godaan bukan dari budak-budak yang lain, godaan dari istri tuannya. Istri tuannya itu bukan menggoda dia untuk tidur dengan dia. Istri tuannya itu, istri Potifar itu memerintahkan, karena itu tuan. Kita sering kali baca, oh ada yang menggoda, itu perintah, kalimat perintah. Tidur dengan saya. Apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf melakukan tindakan A atau B, bukan berdasarkan takut ini, takut itu. Yusuf melakukan segala tindakan hidupnya berdasarkan relasi dengan Tuhan. Ketika istri Potifar menggoda Yusuf, apa kalimatnya Yusuf? Masakan aku berdosa terhadap Allah? Seluruh tindakan hidupmu ditentukan dari bagaimana engkau mengenal Tuhan. Hari itu dia memilih berkata tidak, karena berpegang kepada perintah Tuhan. Hari itu dia celaka. Apa yang menjadi kecelakaannya? Istri Potifar memfitnah dia, sehingga cerita dia masuk penjara. Sudah jadi budak, di penjara lagi, makin no hope. Padahal sudah cinta Tuhan. Dulu aku sombong, dipukul Tuhan, cengelilah. Sekarang aku sudah taat sama Tuhan, aku jadi kepala rumah tangga, lalu difitnah lagi, lalu masuk penjara. Harusnya dia putus asa, kali kedua ini lebih putus asa daripada yang pertama. Tuhan, dulu aku kau hukum boleh, sekarang dipukul lagi ke penjara. Kenapa Tuhan? Sekarang aku udah taat tapi kayak gini. Yusuf tidak menjadi seperti itu. Karena yang dia mau tahu adalah bagaimana rencana Tuhan. Yang dia tahu ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap berpegang kepada Tuhan. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa rencana Tuhan itu dia akan menjadi Perdana Menteri untuk menolong seluruh kehidupan masyarakat. Yang dia tahu, dia tetap setia kepada Tuhan. Makanya dilakukannya apa? Semenjak dia di penjara, dia tetap setia dan dikatakan dia disertai oleh Tuhan. Ngapain di penjara? Tukang bersih-bersih. Sampai akhirnya kepala penjara percaya sama dia, udah nggak usah di sel, yang penting biarkan aja dia akan bersihkan semuanya. Adik-adik sekalian, jangan pikir sel seperti sekarang, sel dulu itu seperti sekarang. Sel dulu itu nggak ada toilet. Jadi itu sel orang-orang penjara raja. Jadi kalau mereka pup di mana? Ya itu ada tong-tong yang khususnya, dan orang itulah yang harus membersihkan semuanya itu. Ya ini kerjanya. Tapi dia tetap kerjakan. Tuhan melatih dan membentuk dia, memanajemen satu penjara itu sendiri dengan cara struktur berpikirnya yang tertata. Bagaimana memanajemen rumah Potifar jadi kepala rumah tangga, bagaimana memanajemen penjara, distribusi makanannya dan segala macam, kotoran harus dikeluarkan dulu baru orang dikasih makan dan segala macam. Semua harus dipikirkannya. Dia nggak pernah pikir struktur berpikir seperti ini untuk apa. Sampai akhirnya ketika kemarau itu tiba, 7 tahun masa kesuburan, dia bisa memanajemen untuk selama 7 tahun masa kemarau, orang seluruh dunia datang ke Mesir untuk bisa makan. How? Dari hal yang terkecil. Tapi pada saat yang terkecil itu dikerjakan, dia menggerutu. Tuhan jadi budak begini, Tuhan di penjara kayak gini, bersihin, maafkan saya, bersihin tai orang kayak gini, buat apa hidup kayak gini? No complain. Karena dia tahu Tuhan punya rencana. Adik-adikku sekalian, waktu kamu punya tekanan hidup, kamu tidak pernah lihat rencana Tuhan. Apa ini? Ngeluh terus, ngedumel terus. Waktu senang lupa Tuhan, pokoknya senang dan segala macam kenikmatan. Engkau tidak pernah tahu apa yang Tuhan bentuk dalam hidupmu. Engkau tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupmu. Engkau tidak punya firm berpikir, firm berpijak, firm melangkah. Karena yang menjadi tujuan hidupmu adalah apa? Diri dan kesenangan. Kayak mana hidupmu? Diombang-ambingkan zaman.
Itu sebab kenapa orang Kristen sekarang tidak berpengaruh. Karena engkau tidak menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak berpegang kepada rencana Tuhan. Kalau aliran air itu gak ada dalam hidupmu, Mazmur ini masuk kepada Yohanes 4. Yesus bilang, akulah air hidup. Kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak haus lagi. Jika engkau terus berpegang kepada kebenaran firman Allah, jika engkau benar-benar tahu arti hidupmu di dalam rencana Allah, kaulah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk membangun zaman ini. Adik-adikku sekalian, kau berpikir aku cuma anak SMA sekarang, tapi kalau kau benar-benar berpegang kepada kebenaran itu, engkau orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk membangun bangsa ini. Ahok-ahok baru akan muncul. Orang-orang benar yang akan masuk dalam dunia pemerintahan, dalam dunia politik, dunia bisnis. Kenapa orang Kristen, maafkan Pak Harli bilang ini kalimat penutup, kenapa banyak orang Kristen jadi pebisnis bajingan, jadi dokter korupsi, jadi apapun bajingan. Gak ada lagi orang berdiri dalam kebenaran. Tapi kalau kau tahu panggilan hidupmu untuk kau benar-benar mengarahkan hati kepada kebenaran, engkau akan tahu bagaimana hidupmu dipakai Tuhan. Maksud saya apa? Di balik studimu sekarang, di balik kehidupanmu sekarang, punya komitmen untuk terus belajar kenal Tuhan. Mulai dari masa remaja, latihlah diri. Sekarang mulai komitmen bertahap. Pelan-pelan apa? Mulai dari pertama suka baca Alkitab. Coba komitmenkan, setahun saya harus baca Alkitab habis. Ulang 1 kali 2 kali. Lalu mulai baca buku-buku rohani. Terus bertumbuh dalam kebenaran. Sembari kamu tetap main gamemu, kamu tetap mengerjakan relasimu dengan orang lain, kamu tetap dengan hobi olahragamu dan segala macamnya. Terus, tapi kacamata berfikirmu semakin diterangi oleh kebenaran yang kau baca. Sehingga engkau bisa tahu menyaring mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang boleh, mana yang tidak. Bagaimana melangkah dengan benar, bagaimana tidak. Bagaimana bersikap, bagaimana mengambil keputusan. Kemana saya harus melangkah. Karena terang firman Tuhan menjadi terang pikiranmu. Tapi kalau ini tidak ada, walaupun kau bilang kau Kristen, kau tidak akan pernah menjadi pengaruh bagi dunia. Engkau tidak akan pernah mengerti bagaimana melangkah di dalam Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada kebenaran. Karena Mazmur berkata, firman-Mu adalah terang bagi kakiku, pelita bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana engkau bisa memiliki terang itu kalau hatimu tidak kembali kepada kebenaran? Selamat berjuang adik-adikku sekalian, saya hanya bisa berbicara sampai di sini. Tapi selanjutnya setelah dari sini, apa yang kau lakukan? Engkau yang punya hati, mulai belajar. Saya telat, saya bertobat setelah saya tamat SMA 2001 di dalam pelayanan masih Tuhan tangkap saya. Saya bukan lahir dari keluarga kaya, saya punya uang beli buku. Tapi puji Tuhan di dalam pelayanan mahasiswa kami ada sekretariatnya yang pustaka. Tapi perpustakaan itu sudah berdebu karena mahasiswa yang ikut pelayanan kampus pun malas baca buku. Bagi saya bersyukur kepada Tuhan, saya nggak punya uang beli buku, tapi buku itu boleh dipinjam. Saya mulai belajar kenal Tuhan dari umur 17 tahun waktu saya kuliah. Pelan-pelan satu-satu buku itu saya baca. Satu-satu buku itu saya baca. Mulai dari buku-buku yang devotional perenungan. Saya baca. Satu buku saya bisa baca, saking gilanya saya baca buku satu hari. 2 hari selesai satu buku. Tapi sampai saya ketemu buku-buku doktrin, sistematik teologi. Saya pikir buku apa ini? Saya baca 1 lembar. 1 minggu saya gak ngerti. 1 lembar. Buku gila, saya baca lagi makin gak ngerti, mulai putus asa. Tuhan, buku apa ini? Sistematik teologi Louis Berkhof, bukunya Momentum. Wah, saya ngotot, pokoknya saya baca. Ada 6 jilid, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin kristologi, doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan sama doktrin akhir zaman. Saya ngotot baca, paksa terus. Saya puji Tuhan, saya cuma 3 tahun kuliah. Selesai buku itu saya baca. Setelah itu justru mengkonfirmasi panggilan saya. Akhirnya saya firm. Di tengah-tengah tawaran kehidupan dunia, di tengah-tengah tawaran pekerjaan, saya tahu harus melangkah kemana. Karena apa? Bukan karena saya hebat adik-adikku sekalian, karena Tuhan yang terlalu bijaksana itu memimpin saya mengenal kebenaran. Maka saya tahu saya akan melangkah kemana. Pertanyaannya, kemana masa depanmu? Kemana langkahmu? Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu tahu yang kamu ambil itu benar jika kamu tidak memiliki pengenalan akan Allah? Maka pertanyaan dari judul tema kita, sebagai remaja apa perlunya saya belajar doktrin? Tidak ada terang bagi hidupmu, tidak ada pelita bagi kakimu jika tidak firman yang memimpin hidupmu. Bukan hanya sekedar pokoknya aku baca, aku hafal, tapi suatu kesadaran sebagai seorang muda yang kritis untuk mau makin kenal Tuhan, makin ngerti isi hati Tuhan, sehingga kau makin ngerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupmu. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa memohon belas kasih-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu ini di dalam masa remaja pemuda mereka, di dalam hari-hari yang begitu jahat di tengah-tengah dunia yang menawarkan segala kenikmatan palsu. Tuhan, berbelas kasihlah kepada mereka untuk menjadi orang-orang muda yang memiliki cinta kasih, memiliki kekudusan, memiliki kebenaran karena memiliki hati yang mengenal Tuhan. Bukan menjadi orang-orang Kristen yang freak, yang menjauhkan diri dari dunia, bukan menjadi orang-orang Kristen yang freak, yang merasa suci sendiri, tapi menjadi orang-orang yang dibentuk dalam kebenaran dan diutus ke tengah-tengah dunia. Ini panggilan kami. Semacam orang Kristen mengatakan dia mau hidup suci jauh dari dunia. Semacam orang Kristen mengatakan dia hidup di tengah-tengah dunia kompromi dengan dosa. Bukan itu panggilan kami, Tuhan. Panggilan kami menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam kebenaran, hidup dalam komunitas yang sehat seperti ini untuk bertumbuh dalam firman Tuhan, untuk diutus ke tengah-tengah dunia. Ketika kami kembali ke dalam lingkungan kami di sekolah, di kampus, di lingkungan permainan kami, di lingkungan les kami, di tempat hobi kami, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana seorang muda seperti Yusuf, orang muda seperti Daniel, orang-orang di sekitar mereka boleh menyaksikan Tuhan menyertai mereka. Demikianlah hidup kami menjadi hidup yang dipanggil Tuhan sekarang. Supaya lingkungan kami, teman-teman kami yang tidak mengenal Kristus boleh menyaksikan bagaimana kemuliaan Kristus terpancar dari hidup kami. Ini panggilan yang begitu serius, yang tidak bisa disembarangkan dan disepelekan. Dan ini yang Tuhan mau berikan kepada kami. Tuhan berkati kami untuk memiliki hati yang demikian. Dari masa remaja kami, bukan menjadi orang yang aneh, bukan menjadi orang yang menjauhkan diri dari semuanya, tapi menjadi orang yang mengerti bagaimana mengambil keputusan di dalam terang firman Tuhan. Beri kami hati yang mau berkomitmen mulai sekarang untuk mau belajar firman dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami punya kacamata berpikir yang benar. Kami punya penilaian yang benar. Kami tidak menjadi orang yang terlalu gampang diombang-ambingkan oleh dunia. Kami tidak menjadi orang yang gampang ikut arus. Bukan karena kami pinter hebat, tapi karena firman-Mu yang memimpin kami. Tuhan tolong kami, biar kami menjadi orang remaja yang demikian. Sehingga kami tidak tersesat, kami tidak menjadi rapuh, kami tidak menjadi orang-orang yang self-pity, tapi kami firm berdiri di dalam terang firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang Tuhan bentuk, Tuhan pimpin, untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Berkatilah kami, pimpinlah kami, pakailah kami, memuliakan nama Tuhan sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.